Berjumpa kembali dalam podcast Evata Mana. Renungan-renungan yang menguatkan iman ini diambil dari tulisan-tulisan, buku-buku, serta karya-karya seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya, yaitu Saudara Watchmeni. Semasa hidupnya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan banyak terang dan wahyu Alkitab. Di antaranya adalah mengenai salib, Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Kami berharap melalui kehadiran podcast Renungan Evata Mana ini, khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, kami dapat menghibur dan menguatkan iman saudara-saudari sekalian. Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi kami pada nomor hotline Evata Mana di 0851 5677 2397. Buku-buku karya Watchmeni secara lengkap dapat Anda peroleh melalui website yasprint.com ataupun melalui Play Store di handphone Android Anda. Selamat menikmati renungan seri hari ini. Shalom para pendengar podcast Renungan Evata Mana. Sungguh syukur pada Tuhan, hari ini kami bisa kembali hadir bersama-sama untuk memberikan renungan. Saya Saudara Moses bersama dengan rekan saya, Saudara Haris, dengan topik doa kuasa dan doa puasa. Ini sepertinya sesuatu yang sangat menarik, bukan karena hanya namanya yang hampir sama, kuasa dan puasa, tetapi saya yakin selama kita mulai masuk ke topik mengenai doa, beberapa dari pendengar mungkin juga bertanya-tanya ya, sebenarnya aku selama ini melakukan puasa, supaya ada kuasa. Sebenarnya doa puasa itu seperti apa? Nah baik, maka pada renungan kali ini kita akan melihat lebih dalam, karena sesungguhnya doa kuasa itu sangat berhubungan dengan doa puasa. Kita baca terlebih dulu ayat yang menjadi dasarnya. Di dalam Matius 6 ayat 17-18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wah, apa ini yang dimaksud dengan berpuasa, Saudara Haris, kalau begitu? Ya, kita melihat di sini tentang berpuasa ya. Betul. Berpuasa itu bukan hanya masalah kita tidak makan, tetapi berpuasa itu adalah masalah sesuatu yang berhubungan dengan penyangkalan hak asasi kita. Ya. Yeah. Kita mungkin punya hak asasi yang sah. Ya, contohnya kita harus bisa makan, kita harus istirahat. Betul. Dan lain-lain. Ataupun kita punya kesenangan. Ya. Tetapi dalam hal berpuasa, kita menyangkal hak asasi kita yang sah ini. Sehingga kita rela untuk tidak menerimanya. Yeah. Kita rela untuk tidak dipuaskan oleh semua hak asasi itu. Dan juga kita bahkan rela untuk melupakannya. Karena kita sedang berdoa. Ya. Amen. Karena kita sedang mencari Allah. Yeah. Artinya berarti kita sedang berpuasa, berarti kita sedang menyangkal diri kita. Maka biasanya puasa selalu bersama dengan doa. Oke. Ya. Doa puasa itu berarti di aspek positif kita berdoa, yaitu mencari Allah. Kita bertemu dengan Allah. Kita menghirup Allah. Tapi di aspek negatif, kita juga berpuasa, itu secara tidak sadar kita akan melupakan ego kita, hak asasi kita yang sah. Betul. Supaya melalui demikian, ketika kita berdoa, mencari Allah, menghirup Allah, maka di aspek negatif diri kita tidak ada lagi, ya, karena diri kita disangkal. Yang ada adalah Tuhan yang memenuhi kita, Tuhan yang hidup dalam kita. Seperti Tuhan pernah bilang bahwa siapapun yang mengikuti Dia harus menyangkal dirinya. Ya, ketika kita mengikuti Tuhan dalam doa, maka kita juga menyangkal diri kita melalui berpuasa. Wah, ya ini sangat menarik ya. Ternyata puasa bukan
sekedar menahan lapar, ya, tidak makan, tidak minum, tetapi perkara menyangkal diri. Nanti kita akan masuk lebih dalam ke dalam perkara ini. Saya mungkin baca dulu untuk cuplikan perkataan Saudara Watchman ini. Dikatakan dalam Alkitab juga diwahyukan hubungan erat antara doa, puasa, dan kuasa. Berdoa menunjukkan bahwa kita mencari Allah, sedangkan puasa menunjukkan penyangkalan diri kita. Ini seperti tadi saudara sampaikan, ya, bahwa hak asasi pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah makan. Sebelum Allah memberikan apa-apa kepada Adam, Dia memberinya makan. Berpuasa adalah menyangkal hak asasi manusia yang sah. Banyak orang Kristen berpuasa tanpa benar-benar menyangkal diri. Jika demikian, puasanya tidak berarti. Orang-orang Farisi di satu pihak berpuasa, tapi di pihak lain mereka memeras. Kalau mereka benar-benar berpuasa, mereka harus mengembalikan apa yang telah mereka peras. Jadi kalau melihat dari cuplikan ini, yang dimaksud dengan berpuasa menyangkal diri itu apa, saudara? Kalau kita melihat ayat Alkitab dalam Matius pasal 6 ayat 17 dan 18 tadi, berpuasa itu artinya jangan dilihat orang, tetapi hanya Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Tersembunyi di sini tentu saja bukan hanya masalah caranya saja, karena bisa saja walaupun kita sembunyikan penampilan kita, tidak memberitahukan kepada orang, tetap puasa kita diketahui orang. Yeah. Namun tersembunyi di sini adalah masalah motivasi kita yang tersembunyi. Motivasi kita yang bukan untuk tampil. Yeah. Motivasi kita yang sangat berhubungan dengan ego kita. Kita tahu bahwa ego kita ini diekspresikan melalui pikiran, pemikiran, melalui konsep, ya, opini, betul, juga melalui motivasi kita. Jadi kalau kita membuatnya tersembunyi, menunjukkan bahwa kita itu sedang menyangkal ego kita, menyangkal motivasi kita yang ingin show, ingin tampil. Ya, jadi ego kita saat berpuasa mungkin kita ingin memiliki kesenangan, ingin tampil, diapresiasi orang, memiliki kepentingan untuk disanjung orang. Yeah. Tetapi melalui berpuasa kita merelakan kesenangan itu. Amin. Untuk tidak tampil. Amin. Merelakan keperluan yang sah sekalipun untuk tidak memuaskan kita. Amin. Bahkan merelakan pemikiran, opini, motivasi alamiah kita untuk dilupakan, disangkal. Betapa pentingnya berpuasa ini. Sehingga melewat berpuasa kita tahu bahwa membuat kita ini jadi bukan apa-apa dan membuat Allah itu menjadi segala-gala kita. Amin. Ya, saya sangat setuju sekali itu, ya. Berpuasa ternyata adalah sebenarnya membuat kita menjadi bukan apa-apa dan Allah menjadi segalanya. Ya. Saya lanjutkan dengan cuplikan yang terakhir. Nanti mohon Saudara Haris bisa memberi sedikit kesimpulan dari sini, ya. Dikatakan bahwa berdoa adalah mencari Allah, sedangkan puasa adalah menyangkal diri. Kita harus mencari Allah dan menyangkal diri sekaligus. Karena bila kedua hal ini digabungkan, maka akan timbul iman. Bila kita memiliki iman, kita memiliki kuasa untuk mengusir setan dan semua hal negatif lainnya. Kalau kita mencari Allah tetapi menolak menyangkal diri, kita tidak akan beriman, dan dengan demikian kita juga tidak mempunyai kuasa. Tetapi kalau kita mencari Allah dan menyangkal diri, kita akan semakin mempunyai iman dan kuasa, dan dapat mengucapkan doa iman dan bahkan doa kuasa. Saudara-saudari, doa yang paling rohani dan paling penting adalah doa kuasa. Jadi untuk menutup renungan hari ini, bagaimana dampak melalui doa puasa terhadap doa kuasa ini? Mungkin Saudara Haris bisa memberikan tanggapan. Ya, kita melihat di sini selain dampak juga kita melihat ada hubungannya antara doa puasa dengan doa kuasa. Ya. Betul. Dampak puasa itu membuat doa puasa kita menghasilkan iman dan menghasilkan kuasa. Kalau kita tadi melihat bahwa melalui berpuasa membuat atau memberikan kesempatan Allah itu menjadi segala kita, dan Amen. kita menjadi bukan apa-apa. Amen. Sebenarnya itulah definisi dari iman. Ya. Allah
adalah segala sesuatu kita. Amin. Dan kita bukan apa-apa. Itulah iman. Artinya, melalui doa puasa demikian, penyangkalan diri yang sedemikian, membuat atau memberikan kedudukan bagi Allah itu menjadi segala sesuatu kita. Dan kita menjadi bukan apa-apa. Amin. Menghasilkan iman dan juga menghasilkan kuasa. Kita ini bukan siapa-siapa. Sehingga dia bisa menjadi segala kita. Nah, doa puasa artinya juga melalui hal ini menghasilkan doa iman, ya, doa puasa. Ya, tadi melalui doa puasa kedudukan kita sebagai diri kita ini sebenarnya kedudukannya sudah hilang, ya, tidak ada kedudukan lagi. Kita hari ini hanya memberikan kedudukan bagi Tuhan sebagai yang berkuasa, ya. Karena itu doa puasa itu menghasilkan doa iman dan juga doa kuasa. Amin. Menghasilkan kita bersama-sama dengan Tuhan, berada di posisi kedudukan Tuhan untuk memerintah, ya, bukan berada di posisi kedudukan kita. Maka melalui ini musuh tidak memiliki tumpuan atas diri kita, karena kita tidak punya kedudukan lagi, hanya Tuhan yang punya kedudukan. Amin. Ya. Amin. Karena itu betapa pentingnya doa puasa ini menghasilkan doa iman dan juga menghasilkan doa kuasa. Ya. Amin. Ya, saya mungkin ingin menutup sebelum nanti saudara bisa berdoa, bahwa para pendengar podcast Renungan Ephata Mana, ya, bahwa seri doa kuasa ini memang berakhir di seri hari ini, tetapi jangan lupa kita masih memiliki banyak seri mengenai doa. Kiranya saudara-saudari tetap bisa berlatih berdoa. Dan tadi ada satu cuplikan menarik dari perkataan Saudara Haris adalah, melalui kita berpuasa, berdoa, maka kita sedang memberi tumpuan kedudukan kepada Allah dan tidak memberikan tumpuan kedudukan kepada iblis dan diri kita sendiri. Karena itu berdoa ada praktek yang sangat sehat, dan doa kuasa adalah doa yang paling rohani dan paling penting. Untuk mengakhiri renungan ini, kami persilakan saudara untuk mendoakan saudara-saudari di seluruh Indonesia supaya di dalam masa-masa pandemi ini mereka bisa mempraktekkan doa kuasa. Mari saudara. Mari saudara-saudari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau senantiasa mengajar kami berdoa, bahkan berdoa, doa kuasa, doa puasa. Tuhan, bawalah kami juga menjadi orang-orang yang memikirkan kepentingan Tuhan, pergerakan Tuhan di atas bumi. Selama masa pandemi ini, Tuhan, bawalah kami semua orang Kristen di Indonesia ini boleh menjadi pendoa-pendoa yang memiliki doa kuasa, doa yang penuh iman, karena mereka juga jadi orang-orang yang mau berpuasa bagi Tuhan. Jadi orang-orang yang mau melupakan diri mereka sendiri, yang mau menyangka diri mereka sendiri, sehingga Tuhan menjadi segala sesuatu mereka. Amin. Sehingga Tuhan bisa melaksanakan kuasanya atas gereja, atas seluruh bumi ini. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan, bawalah kami menjadi orang pendoa-pendoa yang sedemikian. Memiliki doa yang penuh dengan iman dan doa yang penuh dengan kuasa. Amin. Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Haris. Tuhan memberkati. Amin. Sekian podcast Renungan Ephata Mana pada hari ini. Kami akan hadir kembali pada seri berikutnya. Jika saudara-saudari ingin mendapat pelayanan doa dan konseling, Anda dapat menghubungi nomor kami pada 0812 155 7000. Sekali lagi, 0812 155 7000. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.